Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih, Ibu Bapa yang hadir pada saat teduh pagi ini. Mari kita angkat tanda kemenangan Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau membangunkan kami seawal pagi ini dan bisa mengikuti saat teduh bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu ingat akan kami yang berada di bumi ini, walaupun Engkau jauh di surga. Terima kasih ya Bapa, karena kami memiliki satu hari ke depan untuk meneruskan pertumbuhan iman kami. Bapa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak mengikut Engkau di dalam kehidupan yang lebih kudus, lebih tulus, dan penuh kerendahan hati. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami satu persatu ya Bapa. Pimpinlah kami, bimbinglah setiap perjalanan hidup kami. Walau siapapun diri kami ini, Bapa, berkatilah ruangan doa kami pada malam ini. Begitu juga dengan peralatan yang kami gunakan, jaringan internet. Begitu juga dengan para petugas saat teduh pagi ini. Dan juga semua pribadi yang hadir pada pagi ini bersama-sama berkumpul, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami rindu padamu ya Bapa. Dengarlah suara kami, suara yang kami lantunkan pagi ini, seawal pagi ini, khususnya untuk Engkau sahaja. Karena kami benar-benar ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, hanya nama-Mu. Tiada Allah selain daripadamu, yang selayaknya dan yang sepatutnya. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan sepenuh hati kita, walau siapapun pribadi kita. Karena Allah tidak pernah membezakan kita di antara satu sama lain. Karena kita adalah selevel. Tiada yang kecil, tiada yang besar, tiada yang tinggi dan rendahnya. Karena di mata Bapa, kita adalah anak-anak kecil yang polos. Mari kita angkat tangan kita, biar Allah melihat ketulusan hati kita, memuji dan menyembah Dia. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sekali lagi, angkatlah tanganmu, angkatlah suaramu, jika engkau benar-benar ingin merasakan kasih Allah. Dalamnya kasih-Mu,
Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar ya Bapa, kami orang yang berdosa. Namun terimalah kami ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami orang yang sangat-sangat tidak mengerti akan hati-Mu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti apa yang Engkau mahu kami lakukan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ya Bapa, kami mengalami kesulitan dalam kehidupan setiap hari. Namun, tanpa Roh-Mu, pasti kami tidak bisa bertahan sehingga saat ini. Bapa, mengalirlah saat ini, agar Roh-Mu hidup di dalam kami. Mari kita angkat lagu ini. Mohon Roh Kudus mengurapi kita, agar kita bisa berjalan di bumi ini selagi kita belum kembali kepada Allah Bapa. Suatu hari nanti pasti akan bertemu Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah
sekarang. Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Oh, Yale, yale, yale. Iria, Iria, yale, yale, yale. Oh, Iria, yale, yale. Iria, yale, yale, yale. Iria, yale, yale. Iria, yale, yale. Ya la la, ya le, ya ya le, ya le. Kiriashe, ya le, ya le, ya le. Kiria, ya le, ya le. Mari kita diam sejenak, mendengarkan suara Allah lewat pribadi-pribadi kita masing-masing. Dengarlah Ia di dalam hati kita sesungguhnya.
Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, karena turut hadir bersama kami. Saat ini berkatilah anakmu yang terkasih, Sis Christine, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah yang berasal daripadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan pagi ini, kita bisa sama-sama merenungkan. Sorry, sebentar ya. Di Kristina kepental. Sorry ya, sebentar ya. Sebentar ya, lagi coba masuk. Mungkin bisa sambil dibaca kembali dalam bacaannya di Filipi 3 ayat 17 sampai 4 ayat 1. Maaf ya. Oke, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka
Sudah seharusnya kita pasti mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan berdaulat penuh memberikan rencana terbaik bagi kita, walaupun kita sepenuhnya tidak memahami jalannya. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iman kita harus kuat, jangan sampai rapuh, supaya kita dapat menghadapi godaan, tantangan, hambatan, dan masalah sekalipun. Kepercayaan kepada Tuhan akan memberi kita arahan dan kekuatan, karena itu adalah janji Tuhan. Ingat tema Komsel Jumat minggu lalu tentang Sang Penolong Abadi. Di situ jelas bahwa kita perlu pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, artinya mengikut Kristus adalah setia kepada Tuhan. Seseorang dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh, dan taat. Kesetiaan kita kepada Tuhan menunjukkan komitmen kita kepada iman dan perintah-Nya. Apapun situasi yang kita hadapin, apapun pergumulan yang ada di hadapan kita. Cara menjaga kesetiaan kepada Tuhan, yang pertama adalah iman harus teguh. Contoh kecil, iman yang harus teguh itu, apakah pilihan kita ketika kita merasa lelah, kita harus memilih beribadah hari Minggu, atau malas bangun pagi? Itu perkara kecil ya, iman yang teguh itu kita harus bagaimana. Apapun pergumulan kita saat ini, ingat dan percayalah bahwa semua tidak lebih berat dari apa yang dialami Tuhan. Yang kedua ialah patuhi perintah Tuhan. Mematuhi perintah Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi tidak sebatas hanya berkata, saya mengasihi Tuhan. Tetapi harus ada tindakan nyata. Jika kita tidak mematuhi firman Tuhan atau mematuhi hanya setengah-setengah, maka kita tidak bisa dikatakan setia. Kita harus mematuhi semua perintah Tuhan tanpa terkecuali, yang artinya juga melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai sekalipun. Contohnya, mematuhi peraturan Tuhan yang kebanyakan tidak disukai orang adalah mengasihi dan mendoakan musuh kita. Tapi jika kita mau setia, maka kita harus patuhi dan jalankan perintah itu. Yang ketiga, supaya kita bisa menjaga kesetiaan adalah mulai dari perkara kecil. Kita bisa belajar setia lewat perkara kecil. Contohnya, membaca firman dan berdoa setiap hari. Hanya dengan membaca firman-lah kita tahu perintahnya dan dapat mematuhinya. Kalau kita tidak membaca firman-Nya, bagaimana kita bisa menjalankan perintahnya? Yang terakhir, yang keempat adalah hidup untuk Tuhan. Dengan kata lain, menjaga kekudusan diri kita. Itu yang dikatakan setia. Kita introspeksi diri, dosa apa yang selama ini menghalangi kita untuk hidup dalam kekudusan. Ingat, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kesetiaan akan memberi kita kedamaian dan kepastian akan janji Tuhan, yaitu hidup kekal bersamanya di surga.
Dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah janji Tuhan. Kita bisa pegang janji Tuhan karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang ketiga, kita menjadi teladan dengan memusatkan perhatian kepada Kristus. Menjadi teladan berarti hidup dalam kasih dan kebenaran. Hidup sebagai orang percaya harus mencerminkan kasih Kristus dan menginspirasi orang lain untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mengidolakan kita sebagai manusia. Fokus kita tetap harus kepada Kristus, yang merupakan teladan sempurna dari kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Rasul Paulus memberi kita gambaran nyata melalui kisah hidupnya tentang artinya menjadi pengikut Kristus. Makanya dikatakan di sini harus meneladan dia sebagai pengikut Kristus. Kita jangan sampai terjebak mengagung-agungkan seseorang atau mengikuti manusia lebih dari Kristus. Maka penting bagi kita untuk selalu menjadikan Kristus sebagai fokus hidup kita. Pertanyaan refleksi untuk kita, pertama adalah apakah hidup saya saat ini menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, terutama saat menghadapi tantangan atau pergumulan? Refleksi yang kedua untuk kita ialah, apakah saya sudah menjadi teladan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus bagi orang yang ada di sekitar saya? Pesan yang kedua dari firman ini adalah bahwa kita diingatkan, kita adalah warga istimewa, bukan warga biasa, tapi warga surga. Ayat 20 dikatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga, yang membuat kita harus bersyukur dan bangga. Karena Yesus Kristus mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Maka sudah seharusnya carilah dan perjuangkanlah hal-hal yang surgawi. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ciri-ciri warga kerajaan surga itu apa saja? Pertama, berpengharapan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, murah hati. Yang keempat, memiliki belas kasihan. Yang kelima, menjaga kesucian diri. Yang keenam, cinta damai. Dalam arti cinta damai adalah kita dapat dengan mudah memberikan pengampunan dan memaafkan tanpa ada dendam. Kita sebagai warga surga mempunyai hak dan kewajiban. Hak kita menerima janji-janji Allah dan mendapatkan kuasa dari Allah Bapa di surga atas semua yang ada di bumi ini. Kewajiban kita adalah menghadirkan surga di bumi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid-Nya. Itu adalah amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang percaya. Pesan yang ketiga buat kita dari firman pagi ini adalah berdirilah yang teguh dalam Tuhan. Supaya kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan, maka kita harus mempunyai hubungan kuat dengan Tuhan dengan cara membaca firman dan berdoa. Berdiri teguh dalam Tuhan sulit dilakukan, tetapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita dapat mengatasi pergumulan
dan godaan yang ada di hadapan kita. Pergumulan sehari-hari dapat membebani seseorang, sehingga membuat seseorang tidak mempunyai harapan. Tapi penting yang harus kita ingat, bahwa Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita, ada dalam kitab Ulangan. Penting untuk mengulang-ulang kata-kata positif, bahwa Tuhan akan menyertai dan memberi kekuatan dalam menghadapi pergumulan dan godaan, sampai kata-kata itu benar-benar terukir di dalam hati kita, supaya kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, bahkan di saat kita merasa kecewa sekalipun. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua harus kuat berpegang teguh jadikan Dia sebagai teladan hidup kita. Mari kita terus mengarahkan hati kita kepadanya dengan menjadi pribadi yang percaya, setia, dan juga menjadi setiap orang yang ada di sekitar kita, supaya bisa selalu fokus dekat bersama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena di pagi yang indah ini, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami semua yang hadir, dan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Bapa, melalui firman-Mu ini, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kami sebagai kewarganegaraan kerajaan surga. Itu merupakan hadiah yang istimewa buat kami semua, ya Tuhan. Kami benar-benar mengucap syukur Bapa, karena kasih-Mu begitu besar atas kami. Ajarlah kami untuk selalu mendekat kepadamu dan hanya berfokus kepadamu, karena kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami, apapun yang kami lakukan. Walaupun kami menyakiti hati-Mu sekalipun, Engkau tetap setia menuntun kami, dan Engkau selalu membawa kami mendekat kepadamu. Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, layakkanlah kami menjadi warga kerajaan surga, sehingga setiap perkataan dan perbuatan kami sepanjang hari ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memancarkan kasih-Mu, sehingga hanya nama-Mu yang selalu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga bersyukur Kau satukan kami di dalam komunitas pemulihan hati ini melalui bimbingan Pak Paulus dan Cik Vila yang selalu setia mengajarkan kami untuk selalu mendekat kepadamu dan fokus kepadamu. Berkatilah kami semua, para pelayan-Mu, dan berkatilah keluarga kami ya Bapa, supaya kami selalu taat dan setia kepadamu sebagai warga kerajaan surga. Supaya pelayanan kami benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan tulus meneladan Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, kami juga mau serahkan acara komsel nanti malam. Biarlah semua peralatan elektronik yang akan kami gunakan, jaringan internet, Engkau sendiri yang akan mengurapi dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau juga yang akan memanggil semua anak-anak-Mu
untuk hadir dalam komsel nanti malam. Engkau yang akan membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka semua yang hadir benar-benar bisa menerima firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu. Engkau urapi semua yang melayani nanti malam. Engkau sendiri yang akan bekerja di dalam acara komsel nanti malam, dari awal hingga akhir. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami aturkan dengan perantaraan Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Oke, saya ambil foto ya. 1, 2, 3. Bentar. Oh ya, 1 halaman aja. Oke. Oke, udah. Makasih ya. Terima kasih Mbak Darius, terima kasih Laura, Muslim, makasih. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Cikris.